yang masih pemula ataupun suka hobi otak-atik power amplifier. Jadi mari kita simak bersama tentang pembahasan membuat power yang baik dan benar agar suaranya ini jos, terutama dalam pemilihan trapo dan juga TR final. Karena di sini kita tidak bisa ngawur dalam penyusunan trapo dan juga transistor final agar tenaga power amplifier yang kita bikin ini suaranya itu jos, bisa nendang, bisa clear. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Nah, di sini sebelum kita ngebahas, ngopi sih. Karena rata-rata yang ngopi sound system itu ngopi dulu. Jangan sampai lupa, kopinya adalah kopi King Kong, ireng tunteng. Oke, lanjut. Jadi ini sebagai simulasi saja. Kita membuat power amplifier membutuhkan trapo, pinal, sarenteng, elko, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini akan kita bahas kebutuhan trapo dan juga pinalnya. Kita sebagai orang awam ataupun perakit pemula tidak usah muluk-muluk rumusnya sangat-sangat mudah. Jadi yang pertama kita hitung dulu watt PSU atau watt power supply-nya atau watt traponya dulu. Pertama kali yang kalian hitung adalah watt trapo. Berapa besaran trapo kalian? Ini sebagai contoh, misalnya trapo kalian 10 ampere total 10 ampere, nanti PAC nya maunya berapa ini biar enak ngitungnya? 45. Nah, itu yang rata-rata banyak sekali di perakit-perakit pemula gunakan 10 ampere CT 45. Jadi sebelum kita menghitung elko, menghitung bla bla bla, kita hitung dulu transistor pinalnya. Berapa kebutuhan transistor pinal yang kita butuhkan? Nah, jadi kita hitung dulu buat PSU-nya atau traponya. 10 ampere 45. Yang mana rumusnya ini, yang namanya watt itu tidak pernah berubah, yaitu voltase dikali ampere. Wis tok kuwi, voltase dikali ampere itu ketemu watt. Nah, watt PSU di sini kita mempunyai 10 ampere 445 volt. Jadi jika 45 dikalikan 10 kan sudah ketemu 450 watt. Walaupun 450 watt itu tidak murni. Kenapa? Karena trapo yang ada di pasaran ini kadang 10 ampere bencong, 10 ampere murni. Yus tetek bengek jenenge wong dodolan. Nah, kita tidak usah memikir itulah. Kita memikir jujur dan juga ikhlas lah. Oke lah, trapo aku ini 10 ampere ngono wae. Jadi ben kita tidak pusing dalam merakit. Jadi ketika 10 ampere dikali 45 maka ketemu 450 watt. Nah, sekarang kita akan memilih yang namanya TR final. Berapa kebutuhan TR final? Nah, sekarang kita menggunakan saja yang namanya transistor final Toshiba 5200 2SC dan 2SA nya pasangannya gitu aja. Transistor final Toshiba ini jika kita gunakan secara benar dan juga sesuai dengan spesifikasinya, sesuai tegangannya dan juga bla bla blanya, itu bisa menghasilkan 150 watt. Nah, gitu ya, sebagai perakit pemula tidak usah aneh-aneh. 150 watt satu set, sedangkan PSU nya tadi 450. 150 watt 2 set 300.
3 set 4,5, kan wis ketemu bahwa kebutuhan finalnya ini cuma 3 set saja, sudah cukup. Artinya apa? Nanti kemampuan dari trapo sama finalnya ini matching, dan untuk menanggulangi lonjakan tegangan tinggi nanti ketika inputnya itu jacknya copot ataupun ya ada noise apa, ada huru hara, ini kan dia takutnya nanti karena ini pas 4,5 tadi, ini kita lebihkan 1 set lagi bisa jadi yang 4 set, atau yang kalau kalian banyak duit bisa tambah lagi 5 set, cukup, itu sudah mumpuni. Jadi kalau traponya ini cuma 10 ampere CT45, maka final kalian tuh lebih dari 5 set, yukur buang-buang duit, nanti dulunya akan tidak ada gunanya, bunyinya cuma pancet segitu-segitu aja dan kokean transistor final. Nah seperti itu. Jadi sudah kita pegang finalnya 4 set sampai 5 set maksimal, traponya 10 ampere 45. Ketemu bate piro mbah? Ya gur kuwi ketemu nih 450, tidak akan bisa nanti naik 600 500, itu pun hitung-hitungan kotor. Kalau sudah dijadikan hitungan bersih ya tidak akan bisa sampai 450 watt, tergantung kita menggunakan drivernya nanti kelas apa. Kalau kelas AB ya 60%-nya dari 450 watt tadi, ya kisaran 300 lebih wattnya, itu watt akhir menuju speaker. Lah terus ininya mbah, apa namanya, elko-nya mbah, elko-nya itu tidak usah aneh-aneh. Kita sebagai pemula dan masih belajar ngerakit, elko tuh kalian pegang kuncinya cuman sebagai filter tegangan. Jadi tegangan dari trapo nanti melalui dioda kiprok ataupun dioda sisir kan menjadi DC ini, DC 45 ini biasanya lebih kalau sudah melalui DC dan kena elko. Jadi elko-nya itu cuma sebagai pemfilter, intinya untuk membersihkan triple yang ada di tegangan trapo ini. Seperti apa mbah trapo tegangan yang bersih? Tegangan yang bersih itu seperti punya aki, seperti itu bersih, 12 volt bersih. Nah kita maunya CT45 tadi dijadikan plus min itu akan bersih, bersihnya nanti sekitar ya 50 lebih sedikit lah, itu bersih dan tidak menimbulkan noise, sehingga nanti suara di sound system kita ini akan bagus. Jadi tidak perlu mulu-mulu harus banyak elko-nya ini. Kalau buat PSU dengan watt finalnya ini matching ataupun sesuai, elko-nya itu enggak banyak, cukup 4 biji ataupun 6 biji cukup. Mbah kenapa pabrikan tuh dibikin elko-nya banyak renteng-renteng? Itu kenapa? Itu untuk menanggulangi drop daya. Kenapa? Karena traponya dengan transistor finalnya ini tidak matching ataupun tidak sinkron. Ya, intinya ingin membesarkan daya watt tetapi kurang trapo, ya ditambah elko-nya banyak sampai 16 biji sampai 32 biji seperti itu. Jadi untuk pemula seperti itu aja, tidak usah pusing-pusing. Pasti ampli kalian tuh clear, jos sebagai pemula. Jadi seperti itu. Jadi yang sudah master abaikan saja video saya ini, scroll saja, nanti kalian bikin pusing. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Mantap. Ngopi dulu.